ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Tuhan memakan duku, jangan banyak dimakan nanti kabut batuk. Dari cara Bapak Ibu duduknya nampak banyak yang sudah mengantuk. Apalagi yang merasa di Bapak Ibu ya, tapi asli dan lebih ini jangan lama-lama Bapak Ibu ya, nanti kena subuhnya kan. Kita sepakati juga sekitar 20 menit dan ceramah ini kan bisa kita bawa pulang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ketua IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar, dan seluruh pengurus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, semoga sehat-sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin.
Seluruh keluargaku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dan bisa Ustaz sebut satu persatu, rasanya tak asing bagi kita semua bapak ibu. Saya pun memandang wajah seluruh ayah dan ibu, rasanya sering jumpa kita di ikrar. Tapi ada bedanya, saya tengok ada wajah baru, ada yang belum saya kenal. Tapi di ikrar rata-rata kameramen wajib di belakang. Rupanya beda-beda tipis ini. Kalau ikrar apa bedanya Pak dengan IKTD? Beda ya? Beda. Rau-rau. Ini tangan datar. Oh, anaknya lagi rau-rau. Ini induknya. Kabupatennya. Ya. Sama lah Bapak Ibu, kalau kami buat persatuan di Kamsu, Bapak Ibu pasti tidak paham mana wilayah Sumatera Utara, mana Padang Lawas, Padang Lawas Utara. Kira-kira begitulah nih, rau-rau dengan IKTD di rasanya. Kalau saya Bapak Ibu taruh nanti di daerah Batu Sangkar, kalau tidak ada Google Map disuruh pulang, tidak tahu saya jalan pulang. Kira-kira biar putanya saya dari sana. Jadi ini semua IKTD, pengurus dan seluruh keluarga besarnya, kita doakan asbab pertemuan ini semoga Allah ridho dan ada manfaat yang bisa kita bicarakan malam ini. Mudah-mudahan asbab ini masuk surga kita semua besok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin kita bicarakan malam ini. Saya kasih materi, nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan. Kalau tidak ada tanya jawab, nanti kita tutup dengan doa dan nanti kita lanjutkan hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan. Ada dalam hadis Nabi merupakan cambuk bagi kita semua Bapak Ibu supaya mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Orang berdagang kalau ditanya pasti dia ingin beruntung. Orang yang berakal sehat pun kalau ditanya dia pasti ingin beruntung Bapak Ibu. Siapapun kita Bapak Ibu, mohon maaf, termasuk berbagai macam kegiatan, orang selalu mempertimbangkan kalau nanti saya ke sana kira-kira apa untung yang saya dapat. Itu manusiawi Pak. Aku kalau berangkat nanti IKTD, apa yang kira-kira bisa aku dapat? Tidak ada sama niat kita ini Pak, serius Pak. Beda-beda itu. Bapak mati-matian pergi nanti ada saya mengisi sendiri masalah orang-orang yang pedagang keliling itu Bapak Ibu. Itu pun dia lelah letih. Kenapa dia mau melakukan itu Bapak Ibu? IPK itu kan? Karena ada yang mau dia dapat apa itu? Untung. Bapak Ibu datang wirid, pasti Bapak Ibu berpikir apa manfaat untung yang saya dapat berangkat wirid. Padahal hujan Bapak Ibu. Saya kalau udah ditelepon Bang Riji memang udah tarik selimut itu tadi. Tapi karena diteleponnya Ustaz, wirid malam ini. Saya baca WA pulang dari Al-Hidayah tadi, berarti jadi. Kalau malam nih Pak, agak-agak apa kita, tergoyang kita. Jadi ini kita berharap ada juga manfaat untung yang kita dapat malam ini. Apa kata Nabi? Ada 3 manusia yang dalam hadis itu disebut bahasanya bukan aflaha dan bukan juga mewakili kata aflaha kegembiraan atau keberuntungan, tapi Nabi menggunakan bahasa tuba. Tuba itu adalah syajaratul jannah. Ada satu pohon di dalam surga yang tidak tergambarkan bagaimana indahnya. Orang yang bisa menikmati itu adalah orang yang sangat beruntung. Tak terhingga Bapak Ibu. Siapakah orang ini Pak Ustaz? Nomor 1 kata Nabi, liman malaka lisanahu. Orang yang sangat pandai menjaga lisannya, itulah orang yang paling beruntung dunia dan akhirat Bapak Ibu. Maka hati-hati menjaga lisan ini. Panduannya 2 dalam hadis Nabi dan 8 di dalam Al-Quran. Saya ambil yang pendek saja. Dalam hadis Nabi, panduan Bapak Ibu dalam menggunakan lisan ada 2. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan,
hendaklah dia cakap yang baik-baik saja. Makna baik di situ yang mengandung manfaat, yang bisa mendamaikan, jangan mengacaukan, jangan buat permusuhan. Kalau ini tak bisa dilakukan lisan kalian, kata Nabi, pilihan tak ada lagi kecuali auliyasmut, lebih baik diam. Jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi masalah hari ini. Kita dalam menempatkan lisan ini pun kadang-kadang kita ini kalau dikaji-kaji Bapak Ibu gak adil juga kita. Banyak kezaliman kita lakukan. Maksud Ustaz gimana ini? Yang ringan saja Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu orang tua kuning tanya dalam menggunakan lisan, nampak Bapak Ibu tadi anak yang baca selawat itu kan? Nampak. Seandainya dia lewat di depan ibu-ibu, diinjak-injaknya aku yang depan ibu itu anak saya. Berani enggak ibu kira-kira mencaci, memaki anak tadi, memarahi? Pasti Bapak Ibu bilang, enggak Pak Ustaz, namanya anak-anak. Betul enggak? Coba yang memijak itu anak ibu. Saya juga di sini, tapi yang menginjak-injak aqua itu anak kandung ibu. Kira-kira bisa nggak ibu samakan tadi dengan anak saya? Biasalah Pak Ustaz, namanya juga anak-anak. Kalau sama anak ibu, tidak akan begitu ibu lakukan. Paling mungkin ibu tak ngomong, tapi tarik dia ke belakang. Memang nggak pernah kau diajari di rumah mereka. Malu-maluin aja kau, dicubitnya di belakang. Bingung perut anak itu. Diam anak ini, menahan tangis kita. Sakit dah hatinya Bapak Ibu. Rupanya kita menggunakan lisan ini tak usah melebar ke orang lain. Di keluarga pun kita tak adil Bapak Ibu. Contoh, Bapak mana lebih halus ucapan Bapak ke istri Bapak di rumah atau sama kawan-kawan di IKTD ini? Belum dijawab Bapak lagi, ibu yang menjawab. Langsung ibu bilang, kawan-kawannya. Betul nggak Ibu? Kalau jumpa dengan kawan-kawan begini, tidak ada bapak-bapak ini yang berani itu ngomong, nggak ada angin, tak ada hujan, langsung marah-marah. Begitu datang, jelasin ini, tidak ada. Leput-leput, bang gimana kabar tadi? Kena hujan tadi? Tidak. Ustaz pun datang, saya senyum. Abang sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Begitu kan Pak? Apakah bisa saya membuat selembut saya menyapa ayah tadi, menyapa ibu tadi? Begitu saya nanti pulang tausiah di rumah, bisa nggak saya menyamakan kelembutan ucapan lisan saya ini memperlakukan dengan istri dan anak saya? Dan orang beruntung itu Bapak Ibu. Diajarkan Nabi Pak, kalau Bapak lembut berucap sama kawan-kawan, berarti Nabi dulu sama sahabat. Kalau pulang Nabi ke rumah, berlipat ganda lembutnya dia menggunakan lisannya dalam rangka tutur kata kepada anak dan istrinya. Maka Nabi berani bilang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa begitu? Karena Nabi di rumah itu memperlakukan lisannya dengan baik, tidak pernah marah-marah ke Khadijah, tidak pernah bentak-bentak ke Khadijah, tidak pernah bercarut dengan Khadijah. Asal muncul permasalahan rumah tangga, Nabi selalu milih liyasmut, aku diam kalau saat istri itu marah. Ustaz bisa mengamalkan itu. Aku pun Bapak Ibu belajar lah. Cuman asal mau mengamuk aku sedikit ingat hadis ini. Susah ini Pak. Sama kawan-kawan biasanya awal tutur katanya baik, tapi kenapa sama orang rumah, sama istri dan anak-anak awak kasar? Nah itu dulu Pak PR-nya sekarang. Jawabnya mudahnya itu Pak. Karena istri ini Pak Ustaz tiap hari sama awak. Oh sana awak nengoknya. Itu aja kawan. Pulang awak muka dia, nanti sampai rumah muka dia juga. Pergi ke pasar, kata dia pula, ikut dia, muka dia juga. Hampir 24 jam dia saja aku tengok. Banyak lawan marah kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmunya begini. Kalaulah betul ingin dapat keberuntungan dunia dan akhirat, mulai malam hari ini
ayo Bapak Ibu, ilmu dalam berkeluarga ini tidak boleh kita ini merasa kita sudah baik. Tak boleh begitu. Kalau kita merasa diri kita sebagai suami adalah orang yang sudah baik, yang muncul adalah tuntutan bagaimana pasangan supaya baik. Yang betul adalah kalau Bapak ingin mendapatkan istri yang lemah lembut, maka duluan kita suami yang menjadi lemah lembut. Ibu kalau mau diperlakukan Bapak dengan lemah lembut, solehahkan dirimu, jadikan dirimu lemah lembut, biar Allah nanti yang mengatur Bapak, hatinya akan jadi lemah lembut. Kebanyakan keluarga tak begitu, menuntut terus. Aku Pak Ustaz udah baik buat sama dia, tapi dia kasar betul sama aku Pak Ustaz. Apa dia minta kopi, dia minta wak kasih, tapi ngomong aja pun gak pernah dia baik sama wak Pak Ustaz. Kata istri, lagi pun begitu. Aku udah lama hijrah di Pak Ustaz, sholat aku rajin ke masjid. Boro-boro dia dukung saya sholat ke masjid Pak Ustaz. Sarungku saja, menyetrikanya saja, tak pernah mau dia siapkan ke Pak Ustaz. Kuceraikan gini model kayak gitu. Jangan. Yang membaikkan binimu tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang membaikkan istri dan suami itu adalah Allah. Begitu Pak. Jadi Allah perbaiki diri awak. Kalau seandainya sama kawan awak bercakap baik, bercakap lembut, alangkah lebih baiknya malam ini keluarga IKTD ini amalkan dulu hadis Nabi ini, supaya enak di rumah itu harus lebih lembut awak bercakap. Bagaimana lembutnya ke kawan, harus lebih lembut awak di rumah. Nanti manja anak-anak tuh Pak Ustaz kalau awak lembut-lembut. Apalagi sekarang di sekolah Pak, guru-guru setelah kurikulum merdeka dikacau balau sekarang Pak. Allah Akbar. Cuek guru itu sekarang. Ini ada omong-omong yang guru nih sudah kita rasakan. Saya guru di SMP Pak, udah 9 tahun saya di ngajar. Mulai dari KTSP sudah saya rasakan, naik ke K13 sudah saya rasakan metode itu. Sekarang kurikulum merdeka, maka diejek-ejek di TikTok tuh kan, guling-guling anak tuh bertumpuk-tumpuk tuh kan ngejek itu. Guru tuh lewat saja dia. Kenapa pun nggak dilerai? Kenapa nggak diingatkan, dinasihati? Simpel jawaban guru, daripada masuk penjara, mending biarin aja. Jadi anak hari ini tak berakhlak, awak bantu Bapak Ibu sekarang di rumah. Nah, tadi kau di sekolah ngapain? Biar tak lari anak itu Bapak Ibu. Konsepnya, jadilah orang tua yang berhasil dalam rangka menggunakan lisan. Bagaimana cara penilaiannya Pak Ustaz? Kalau Bapak Ibu pulang ke rumah, masih mau anak itu lari dengan bangga berkata, ayahku pulang, omakku pulang, itu pertanda orang tua berhasil menjadi sosok ayah dan ibu. Berapa banyak hari ini keluarga Bapak Ibu yang ayah ibunya pulang, malah anak-anaknya ketakutan. Dicolek kakaknya, adiknya itu udah pulang mak lambil tu deh, ajar 3 betul, diterkamnya kita nanti. Karena mama ini sejak pulang, ngomongnya kasar betul, tidak ada yang betul sama dia. Anduk terletak, ambil anduk itu, bisa ngomong berlantu. Namanya anak-anak. Kalau seumuran macam ini 5 tahun di Bapak Ibu, saya Bapak Ibu alangkah mirisnya hari ini. Tidak ada manusia ini yang mau menghargai proses, tapi inginnya hasil. Dia bisa selawatan macam tadi itu Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak proses ini? Karena Bapak Ibu nengok dia baca selawat, wis mantap ya Pak Ustaz. Ini sudah lama direndam di kamar mandi dulu Bapak Ibu. Bisa dia sholat Pak Ustaz, subuh pun cepat bangun. Bisa. Jam berapa Ustaz mandikan? 3:30. Maka sekarang karena nggak ada dosanya, lebih cepat dia bangun dari saya. Tapi orang akan melihat hasil Bapak Ibu. Begitu saya mau berangkat, kenapa dia mau ikut dengan saya? Karena dia merasa ini ayahku. Coba Bapak Ibu, kalau aku kasar sama dia, setiap saat aku maki-maki dia, mau dia ikut sama dia? Allah Akbar. Begitulah kalau orang tua di sekarang Bapak Ibu.
lari anak-anak itu dari awak, maka jadilah dia mencari teman curhat kalau anak-anak sekarang. Jauh dari orang tua disebabkan karena dia ingin bercerita pun tak mungkin bisa dia dapatkan kata-kata yang baik. Jadi kaji kita pertama Bapak Ibu, bawa nanti pulang ke rumah, saya pilih bahasa yang paling ringan, bahwasanya lisan kita ini kita pakai dulu selembut-lembutnya di dalam rumah tangga kita. Salah sikit jangan mengambil, salah sikit jangan dulu marah, salah sikit jangan dulu langsung bercarut. Tapi apa yang dilakukan Pak Ustaz? Sekali pasangan salah, sudah berkali-kali sebenarnya kita ini salah. Sekali anak itu salah, sebenarnya kita sedang mengatakan ke diri kita, alangkah gagalnya aku jadi orang tua, maka anak-anak ini bolak-balik salah. Itu Bapak Ibu ya, jaga lisan kita supaya keluarga tetap nyaman, aman, damai. Bunyi bahasa Arabnya sakinah, tenang, rahmah, kasih sayang, mawaddah, rasa cinta. Itu yang 3 itu diulang-ulang semenjak kita menikah dulu dengan pasangan masing-masing. Amalkan Bapak Ibu ya. Saya itu yang saya terapkan di rumah sekarang. Kalau Ustaz tidak suka, cemana Ustaz? Saya diam Bapak Ibu. Kalau udah diam, bening orang rumah. Apa yang salah nih? Makan abang? Enggak, saya bilang. Udah makan abang tadi? Belum, saya bilang. Kok cuma gitu aja jawabnya bang, kata dia. Nah itulah. Kalau begitu jawabnya gak ada yang salah, gak paham dia. Saya salah, saya cuma satunya Bapak Ibu yang saya tahu. Apa itu? Asal salah, lambat baliknya. Itu saja. Apapun salahnya Pak Ustaz kadang apa ini istri? Satu salahnya, saya memang dapat istri yang sangat-sangat bercemburu Bapak Ibu. Ini live nih abang ini tontonnya di rumah perasaan. Supaya dia ingat dia betul-betul ini Allah Akbar. Sangat-sangat bercemburu. Biarpun cemburu itu untuk saya, tapi pangkal pertengkaran pertama itu terus bercemburu. Saya memang hari ini Bapak Ibu ada pula janda yang WA saya. Itu pangkal. Iya Bapak Ibu, betul. Tidak pernah handphone ini saya pakai macam kawan-kawan itu pakai password ataupun pakai kode-kode. Tidak ada itu Bapak Ibu. Bebas bisa memakai handphone ini. Tapi begitu pun tidak percaya. Itu saja pangkal-pangkalnya, bibitnya. Apakah saya mengamuk? Tidak. Kalau tidak percaya, kau telepon saja saya. Tapi kadang begitulah hidup di Bapak Ibu. Artinya tak ada kita yang tidak punya masalah. Sampai situ loh Bapak Ibu. Jadi curhat pulang nanti. Itu dulu saja. Ngomong yang baik, yang baik. Satu. Wa wasa'abaituhu. Yang kedua, orang yang paling beruntung itu dunia akhirat, kata Nabi Bapak Ibu, beliau amalkan di dalam rumah tangganya. Wa wasa'abaituhu, dan luaskanlah rumahnya. Bermakna hidupkan Bapak Ibu nilai-nilai agama di rumah kita. Saya cuma kasih contoh Bapak Ibu yang ringan saja. Apa sulitnya bagi bapak terutama kepala keluarga membuat aturan di rumah setiap habis maghrib menjelang isya semua wajib baca Al-Quran, paling tidak 1 ayat, 2 ayat. Yang penting habis sholat maghrib semua baca Quran di rumah itu. Sulit dapat? Sebenarnya tak sulit kalau diceramahkan. Tapi mengamalkan di Bapak Ibu payahnya minta ampun. Padahal pesan Nabi dalam hadis itu, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wa qiyamul lail. Berikan cahaya di rumahmu, terangilah rumahmu dengan qiraatil Quran, banyak-banyak kalian di rumah itu baca Quran. Bercahaya dia ke langit bermakna turun rahmat Allah di rumah yang sering dibaca Al-Quran. Wa qiyamul lail, dan solat sunnah terutama solat malam. Berjamaahnya wajibnya tetap ke masjid. Yang solat sunnah tahajud duhanya banyak-banyak di rumah. Oh Pak Ustaz, jangankanlah untuk mengamalkan itu, tapi sudah banyak sekarang program kalau Bapak Ibu mau ikut, alhamdulillah luar biasa. Ustaz jamin berhasil
menjamin tak boleh karena itu milik Allah, tapi keberhasilan 99, itu berhasil Bapak Ibu. Apa itu Pak Ustaz? Kalau Bapak Ibu ingin menguji betapa dahsyatnya Quran dibacakan di rumah menjadi ketenangan, keteduhan di rumah, mulai besok Bapak Ibu tolong kerjasama antara suami dan istri. Kalau yang tak punya suami lagi, mungkin ibu sebagai ibu rumah tangga merangkap kepala keluarga karena lagi tak ada lagi. Sebelum anak-anakmu sekolah, tolong Bapak Ibu jangan biarkan mereka berangkat atau diantar sebelum mereka membaca Al-Quran. Binomatnya bahasa Medan yang 1 ayat. Paling tidak Bapak Ibu 1 ayat pun jadilah. Ustaz amalkan, saya amalkan Bapak. Yang ikut menyimak terus secara langsung reel saya itu, hanya dia anaknya sama kakaknya sebetulnya. Sebelum berangkat sekolah, tegak sini setor hafalan. Bapak Ibu tak usah buat hafalan, buat saja dia pegang Quran. Tapi setiap berangkat sekolah, hidupkan agama di rumah. Coba sebelum berangkat sekolah mulai aktivitas, buat dulu mereka dekat dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Luar biasa Bapak Ibu manfaatnya. Pertama, anak-anak orang bolak-balik bersakit-sakitan. Yang pertama yang kurasa pribadi, sehat-sehat terus anak-anak ini. Anak-anak orang bolak-balik kena bahaya. Alhamdulillah, anak abah tetap dijaga Allah. Anak-anak orang tetapnya begitu bersekolah, tapi mereka ini asbab Quran itu Allah lebihkan kecerdasan diberikan Allah kepada mereka. Gampang dia tangkap Bapak Ibu. Itu hebatnya Quran ini Bapak Ibu. Kan tak tahu ya artinya Pak Ustaz. Biar dia nggak tahu, yang penting tiap hari dekat dia dengan Quran ini. Itu kalau dimulai Bapak Ibu baru 2 target itu. Antara maghrib isya wajibkan di rumah semua baca Quran. Bentar aja Bapak Ibu, 5 menit jadilah. Habis itu mau nonton lah. Tapi penting hidupkan dulu agama di rumah itu. Salah satunya membaca Al-Quran. Nanti naik sedikit, sebelum berangkat sekolah wajib semua baca Quran. Bapak menyuruh aja, bapak tak baca, kata anak. Bapak pun pura-pura saja baca. Paling tidak supaya tertarik dia. Sebelum berangkat sekolah baca Quran. Berkah rumah juga berarti. Jadi nanti Bapak Ibu, terpaksanya di waktu kecilnya kebaikan-kebaikan itu kita buat. Jangan pegang remote sebelum mengaji Quran. Hari ini dia akan menggerutu. Ayah ini ngatur-ngatur aja, mama ini ngatur-ngatur aja. Dalam hatinya melawan dia tak berani. Model ini kecilnya mana berani melawan. Tapi dalam hati dia sekarang ini percuma itu. Ayah ini. Berapa banyak Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan hari ini tak sesuai dengan usia dan akal mereka. Begitu meninggal besok, hanya itulah kenangan yang paling dia ingat dari kita Bapak Ibu. Apa itu? Yang dirutinkan mendidik mereka saat kecil, itulah yang mereka ingat-ingat. Seandainya meninggal kita besok, dia ingin nakal mungkin Bapak Ibu, dia ingat waktu ayah dulu masih hidup, selalu ayah itu bilang, ngaji kau antara maghrib isya ya. Sebelum nonton, ngaji dulu. Bayangkan Pak, nikah dia besok, lahir cucuku, aku udah meninggal, dibuatnya pula program itu ke cucuku besok, mengalir pahala itu ke saya. Cucu saya besok buat program itu pula, lahir cicitku, awak udah berapa ratus tahun di kuburan simpang kasih besok. Inilah disebut dengan amal jariah yang panjang umur Bapak Ibu. Begitu caranya. Menyetingnya dari sekarang bisa kita lakukan. Lewat apa nih? Hadis Nabi. Wa wasi'a baituhu, luaskan rumahmu, hidupkan dulu agama di rumah itu. Bapak Ibu harus tegas. Bapak ngomong ke bini, saya memang bukan ustaz, tapi kita ini sama-sama sudah berumur. Tolong ya, di rumah ini tak ada di sini yang tidak sholat. Tegas Bapak. Karena bagaimana Bapak mati-matian menafkahi anak istri itu, kalau Bapak biarkan mereka bermaksiat? Kita semua sudah tahu kajinya kan Pak.
bini berdosa kita tak ada ngomong, maka dia akan menyeret-nyeret kita besok. Di dunia awak mati-matian lupa awak kadang makan siang mah. Asal bisa awak dapat duit ni, bisa nanti istri dan anak-anak ni sama seperti orang lain. Awak tahankan juga. Kena penyakit mah awak kan. Tapi giliran tak solat, awak diam. Giliran dia tak menutup aurat, awak diam. Mulai hari ini keluargaku, terutama yang menjadi ayah-ayah, bapak-bapak sebagai suami, tegaslah menghidupkan agama di rumah kita. Kita sudah sama-sama ngaji kan? Sedekat apapun dari rumah ini kau mau beli sesuatu ke kedai, tolong jaga auratmu baik-baik. Bentarnya bang, cuma ke depannya beli sampo saja. Abang ini sosok apa pula? Baru 2 kali mengaji, sosok hebat kan agamanya, kata dia. Bilang sama dia, bukan perkara sosok agama, tapi rumah ini harus hidup agama. Kau jaga baik-baik. Kalau besok aku ditanya oleh Allah, udah kuurus kalian baik-baik, udah kuingatkan kalian. Pernah kau diurus baca Qurannya? Sudah kuurus ya Allah. Pernah kau suruh sholatnya? Sudah ya Allah. Auratnya gimana? Kau urus gak? Kuurus ya Allah. Lepas kita besok Pak. Mengenai dia membangkang, itu tinggal urusan dia lagi dengan Allah. Siap yang ibu-ibu digituin kan? Jangan melawan-lawan lagi ibu-ibu ya. Asal yang baik-baik dibilang bapak di suami ini, biarpun dia ada ustaz, ada kaji, tengok. Tantangan berat bagi kita suami ini kan itu. Apalagi lebih tinggi pendidikan bini itu ketimbang Allah, habis lawan. Ceramah ini jawab balik, abang baru 2 kali dengar ceramah. Abang udah lama ini dengar ceramah kayak gitu. Abang ini cuma sekali sebulan. Awak tiap pekan katanya. Melawan aja. Insya Allah kalau ikut mengaji, hati makin lembut lunak, bisa menerima nasihat. Apa nomor 2 Bapak Ibu? Hidupkan agama di rumah kita masing-masing. Hidupkan di situ sholat. Jangan sampai Pak, mohon maaf, ada di rumah itu 1 orang pun yang tidak sholat kecuali ada uzur syar'i. Bercahaya tulis. Mau nontonnya? Paslah. Gilirkan saja Bapak Ibu. Sudah 2 kan? Ini yang terakhir. Wabaka ala khati'ati. Dan sering-seringlah engkau kalau ingin beruntung dunia akhirat menangisi khati'ati, kesalahannya, bermakna dosa-dosa yang pernah dulu kita lakukan. Kalau sudah mau Bapak Ibu terasa bahwa kita ini berdosa, itu apa itu Bapak Ibu? Sudah muncul penyesalan itu. Kalau diingat-ingat dulu masa muda kita Bapak Ibu, kalau nggak sayang Allah itu sama kita, waktu zaman-zaman dulu belum peduli kita sholat, belum kenal kita menutup aurat, masih muda dulu, kesana kemari tidak peduli agama. Mati kita waktu itu rasanya memang tipis harapan kita dimasuk surga.